yang jadi institusi yang kami tuju waktu itu untuk pemberi akreditasi itu namanya ASIC, basisnya di London. Beberapa hal yang penting untuk disiapkan pada saat kami membuat proposal hibah itu adalah refleksi diri atau evaluasi diri. Jadi pada evaluasi diri yang kami bangun itu kembali lagi-lagi yang jadi yang jadi fokus terbesar itu adalah kepentingan mahasiswa. Jadi yang nomor satu itu ini secara internasional memang penting safety ya. Saya ikut yang kimia itu mereka ribet sekali sepertinya untuk safety di lab ya, boleh lihat itu kayaknya dapat penekanan yang sangat besar ketika berdokumen. Jadi premise and health and safety, kemudian manajemen and staff resources ini yang harus diberi catatan. Kemudian masuk ke learning and teaching atau course delivery. Kemudian ada tentang kesejahteraan mahasiswa, student welfare. Kemudian awards and qualification, kemudian marketing and student recruitment. Jadi sampai diamati kita memasarkan institusi kita itu seperti apa gitu. Kita merekrut mahasiswa itu pakai sistem yang mana, seperti apa kita memilah mahasiswa yang masuk ke dalam institusi kita. Nah yang itu jadi penekanan. Jadi 6 poin ini yang harus dijabarkan ke dalam dokumen yang kami siapkan untuk ASD untuk evaluasi dirinya. Ngantuk Bapak Ibu? Ya. Nah, gambaran saja ketika membuatkan proposal hibah akreditasi internasional itu yang memang penting dilakukan pertama itu adalah pemilihan dari institusi yang akan kita tuju untuk mengakreditasi kita. Jadi prosesnya hanya harusnya mengacu saja pada daftar yang ada di website DIKTI. Jadi seluruh badan yang ada di dalam website tersebut berarti diakui oleh DIKTI. Jangan sampai mengambil yang di luar badan yang diakui DIKTI karena nanti sia-sia. Kemarin diskusi terakhir dengan tim akreditasi internasional juga sempat kami mempertimbangkan ke AUNQA, tapi kemudian dapat informasi bahwa AUNQA itu ternyata sertifikasi saja bukan akreditasi. Maka nggak jadi, karena percuma saja nanti setelah banyak sekali investasi, uang, waktu, tenaga, ternyata tetap tidak diakui sebagai akreditasi oleh DIKTI. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian saya kembali saja. Kalau yang ini tentang sistem rankingan yang mau kita ambil untuk menuju World Class University, ini akan mendefinisikan bagaimana pendekatan kita dalam mempersiapkan diri menjadi World Class University. Jadi yang banyak, seperti saya bilang tadi, yang banyak dirujuk di Indonesia itu Webometrics itu sebenarnya tidak terlalu menjabarkan apa yang ada di dalam, cuma kayak QS ranking itu salah satu yang banyak dirujuk gitu, karena mendeskripsikan dengan sangat detail seperti apa yang harus disiapkan oleh institusi untuk menuju ke World Class University. Saya kembali ke sini. Nah ini yang reputasi akademik bobotnya ada 30%, reputasi karyawannya 20%, kemudian rasio fakultas dan mahasiswa itu bobotnya 20%, penghargaan hasil riset itu bobotnya 15%, kemudian riset ilmiah, kemudian fakultas dan mahasiswa internasional itu 2,5%, kemudian juga pertukaran mahasiswa ke luar negeri itu 2,5%. Nah ini yang mungkin lebih banyak dijadikan rujukan di Indonesia untuk melabeli satu institusi itu sudah bertaraf atau berkelas internasional atau belum.
Mungkin sampai di situ dulu, sambil kita selanjutnya diskusi saja. Ya, Pak Andan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu, bisa kita berdiskusi dengan Ibu Depan. Siapa tahu di sini ada ide atau masukan yang kira-kira bisa membantu kita untuk tidak hanya bermimpi dari melompat jauh dari belum dapat akreditasi unggul sudah memikirkan berkelas university. Silakan Bapak Ibu. Bro. Bisa kalau tadi janganlah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya lebih berbagi aja gitu ya, sama-sama pengalaman juga dalam mengajukan akreditasi. Kemudian kita juga akan melihat gitu ya, bagaimana prodi-prodi lain, universitas lain mengajukan akreditasi internasional. Kalau saya lihat sekarang memang peran apa? Ya, tujuan dari itu kan kita supaya universitas Indonesia kita bisa masuk ranking yang sangat positif. Makanya di kita ini dituntut untuk berlomba-lomba memperbaiki prodi untuk akreditasi internasional. Itu tujuannya bagus ya, supaya Universitas Indonesia ini adalah yang bisa naik gitu kan. Nah, tetapi ini kembali lagi ke universitas dan prodi masing-masing. Kalau saya lihat ini membandingkan dengan universitas yang sudah maju di Indonesia gitu kan. Nah, mereka itu memang budaya prodi-prodi itu, terutama misalnya yang di bidang saintek lah gitu, yang saya kenal. Memang mereka itu ketika mengajukan akreditasi internasional itu budayanya udah bagus. Jadi bukan tiba-tiba kita itu berani gitu, kita tidak siap gitu ya, kita berani mengajukan. Seperti misalnya kimia gitu kan, kimia EBST gitu ya. Karena saya kan terlibat juga di sana sebagai staf pengajar gitu kan. Ini bukan apa-apa, bukan saya merendahkan kimia gitu kan. Ya, kita alhamdulillah bisa lolos gitu kan. Nah, tetapi mungkin dosen-dosen yang di EBST juga kan pada heran juga ketika kimia lolos gitu ya. Karena standar internasional itu bukan ya bukan sangat rendah gitu ya, apalagi ini MSc ya, Royal Society Industry itu kan standar itu standar tinggi gitu. Nah, ini mestinya terpenuhi semua. Kalau kita itu yang pendidikan kimia itu kemarin ke ASIN gitu ya, Jerman. Walaupun pendidikan kimia tetap tuntutannya juga ke laboratorium, karena bagaimana prodi itu mempersiapkan sarjana-sarjana mereka itu siap terjun ke lapangan baik sebagai pengajar maupun sebagai peneliti nantinya. Nah, itu diminta juga karena dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, IT dan sebagainya. Untuk peralatan lab aja, untuk praktikum sederhana, saya kimia dasar gitu ya. Itu juga kita harus sudah memperbaharui semua. Jadi misalnya alat untuk ya kalau kita di kimia itu pasal kayak spektronik 20 gitu kan, itu harus sudah dimodernisasi semuanya. Kalau kita mau ke internasional, kenapa? Karena sekarang ini pengajaran itu kan sudah modern. Kita tidak bisa lagi menggunakan spektronik 20 itu yang diciptakan orang tahun 90-an gitu. Kalau saya amati di lab-lab kita ini masih peralatan atau instrumen yang sudah lama gitu kan, yang tidak sesuai lagi dengan teknologi yang sudah. Nah itu, karena kenapa Pak? Tujuan dari akreditasi internasional bukan untuk gaya-gayaan untuk universitas, tetapi mereka untuk menjamin mutu. Bagaimana standar mutu di prodi tersebut berjalan dengan baik dan bisa nanti dijaga berkelanjutannya. Jadi nanti kalau sudah terakreditasi itu malah lebih berat. Karena nanti kita harus tetap menjaga mutu ketika kita di akreditasi itu. Kita tetap dipantau mereka juga. Bukan apa-apa juga, tapi juga kan kita dapat informasi juga kan dari prodi-prodi yang sudah berakreditasi, mereka itu malah tetap setelah berakreditasi lah. Karena nanti dipantau, kalau tidak kita bisa diturunkan gitu kan. Nanti itu harus benar-benar, apalagi ini yang saya kalau yang sosial mungkin lebih ini ya, lebih persyaratannya itu tidak lebih berat seperti sains dan teknologi gitu kan, karena kita ada labnya itu.
kami sudah mau mengaplikasikan internasional, ya siap-siap saja. Semua peralatan, lab, instrumen, dan lain-lain itu harus dilengkapi. Kemudian laboratoriumnya itu standar internasional, seperti ketika kita membangun lab itu kita sudah mempertimbangkan tidak limbah dibuang kemana nantinya. Karena kalau lab yang baik itu apalagi kimia gitu ya, pengalaman saya di Jerman ya, pengawasan lab itu lebih ketat. Karena kenapa? Hampir tidak yang dari dinas kemudian data laboratorium itu dia periksa terus. Ruangan saja itu diperiksa terus, kadar udara di dalam lab itu. Udah batas mana itu gas-gas yang ada di sana. Kemudian limbahnya juga misalnya nanti saya menggunakan zat-zat atau senyawa-senyawa yang golongan halogen itu harus dipisah jauh berbeda dengan zat-zat yang lain gitu. Belum lagi limbah-limbah yang lain gitu kan. Jadi ada aturan. Kemudian misalnya, nah di sini yang kita ini ya, saya terus sering kalau masuk itu ketawa. Yang untuk pemadam kebakaran kalau di kita ini kan tidak pernah diuji. Nah itu mestinya setiap bulan itu diuji itu. Berfungsi atau tidak, kalau kita kan cuma aksesoris saja gitu kan. Jadi kan ada itu gitu. Kemudian ruangan infrastruktur itu standar kayak dari waktu kan ada yang kayak alkohol tidak. Kalau jumlah asapnya melebihi kapasitas kan tidak bisa pakai air gitu kan. Nah itu untuk perlindungan itu kita tidak oleh mau standar internasional. Nah mungkin kalau kita ini makanya saya lihat di kimia industri kan lebih kok. Mereka sudah berani untuk aplikasi ya, kalau cuma dokumen kita mengajukan kan kita bisa arah. Dan kalau kita bisa bercerita, otomatis kan nanti kenyataannya bagaimana. Nah itu saja. Jadi saran-saran untuk prodi-prodi yang mau melakukan akreditasi internasional ya itu bagus gitu ya. Tapi perhitungkan kemampuan kita itu sudah sampai di mana sih? Fasilitasnya di mana gitu ya? Keberadaan kita bagaimana itu bukan apa-apa. Nanti kalau sudah untuk tinggi, karena lolos ini sudah lolos, tapi ada jangka waktunya kapan kita mengajukan ke lembaga pengakreditasi gitu kan. Nah di situ kan kita masuk, kemudian nanti kalau sudah masuk ke lembaga pengakreditasi kan ada batasan waktu lagi berapa bulan kita minta divisitasi. Nah itu siap nggak kita 6 bulan gitu. Kalau AZIN itu dia paling lama minta 6 bulan setelah kita masukkan submit orangnya, misalnya kalau kita di tim orang gitu. Nah dalam jangka waktu 6 bulan sudah siap tuh. Nah makanya kalau bisa kita perhitungkan emang kita udah siap atau belum. Bukan apa-apa, nanti kelimpungan sendiri gitu kan. Masa instrumen belum ada gitu kan, mereka mau menunjuk kita lewat apa gitu. Bukan apa-apa, kalau tidak berhasil nanti kita takutnya ditelis sama lembaga pengakreditasi internasional. Karena saya lihat kayak UPI gitu ya, UPI itu kan hampir semuanya udah mau diaplikasi. Kemudian ITB gitu kan, memang mereka itu budaya labnya itu udah puluhan tahun yang udah seperti itu gitu kan. Jadi ketika mereka mengajukan tidak perlu lagi menyiapkan alat, membangun laboratorium gitu kan, dokumen-dokumen. Jadi mereka begitu mengajukan itu ya udah siap divisitasi. Jadi begitu ada bantuan dikti, mereka siapkan dokumen, disubmit. Nah kalau dia kunjungan 6 bulan lagi visitasi siap. Nah itu saja. Tapi itu tujuan untuk workshop sendiri ini bagus juga gitu supaya semua prodi ini berbenah gitu ya. Apalagi kita di Unjah ini perasaan dari dulu sampai sekarang seperti itu juga gitu ya. Yang biasanya yang alumni berhasil itu memang alumni emang yang bagus gitu kan, memang punya motivasi yang tinggi gitu. Sehingga mereka berhasilnya itu biasanya ada faktor X yang dari mahasiswanya memang dia siap apapun gitu, memang bagus dari mahasiswanya kalau fasilitas dari kitanya kalau saya lihat aja gitu kan. Nah benar kata model kita tadi, kalau yang alumni bahasa Inggris ini saya lihat ada banyak kemana-mana, ada yang jadi pramugari di maskapai penerbangan internasional, saya lihat kan mungkin ada yang jadi diplomat jadi beberapa besar Indonesia di negara-negara Eropa, Arab Saudi. Kemudian ada lagi bidang-bidang yang lain gitu ya. Kalau yang bahasa Inggris ini udah bagus, emang alumni dari mana-mana
disebutkan Pak Muhaimin tadi, misalnya tentang pemadam kebakaran yang cuma jadi hiasan dinding di kita gitu ya, contoh kecil saja. Di kampus saya dulu waktu kuliah itu memang simulasi kebakaran itu hampir tiap minggu sampai kita bosan. Saya tuh kuliah di ruang kerja saya waktu S3 itu di lantai 8. Kalau sudah simulasi kebakaran kan nggak boleh pakai lift, jadi harus tangga gitu, turunin tangga sampai ke lantai bawah, lantai dasar, sampai keluar ruangan, sampai ke titik poin aman yang dimana orang harus berkumpul gitu. Jadi kadang-kadang yang paling bandel itu memang orang Asia. Kan teman-teman seruangan saya itu yang nggak mau ngikutin simulasi itu biasanya orang Indonesia gitu, orang orang Asia yang tidak menyadari kritikalnya safety bagi akreditasi kampus sebenarnya mungkin ya, selain memang untuk utamanya adalah untuk keamanan itu sendiri. Nah, saking seriusnya ketika mereka melihat banyak yang tidak turun, besok paginya itu udah langsung ada email di akun email kampus kita masing-masing, "You all die," tulisannya gitu. Jadi dari orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan gedung itu mereka ngasih email ke kita bilang bahwa kalau kayak gitu caranya ngadepin kebakaran udah mati semua kalian gitu. Jadi itu masuk ke email kita. Itu seriusnya mereka masalah keamanan itu satu aspek saja, masalah safety tadi yang selalu paling utama biasanya kalau di institusi luar negeri. Nah, tapi kalau kita memang bercermin ke diri sendiri itu sepakat sekali saya kadang melihat apa sih yang sebenarnya mau kita standar internasionalkan, misalnya seperti itu kita bicara. Cuma ada dua cara pandang saya pikir itu untuk melihat masalah akreditasi internasional. Yang pertama itu adalah media untuk menyebut bahwa kita memang sudah berstandar internasional, artinya mensertifikasi kita. Tapi yang kedua ada juga sebagai strategi untuk melangkah ke arah sana gitu loh. Seperti saya bilang di awal tadi, kalau kita pakai cara pesimis, kita mau minta waktu berapa puluh tahun lagi supaya udah sejajar dengan yang lain. Berapa yang kita berani tawar? Misalnya kasih kami 20 tahun lagi deh, kami akan menuju ke sana gitu. Berani nggak Bapak Ibu jamin? Kita udah lain 20 tahun lagi. Enggak, kalau bisnis kita begini-begini saja, bukan administrasi banyak. LMS saja tuh dari kemarin cita-cita saya mau memperbaiki. Itu sampai saya ngomong sama teman-teman, kenapa ya kok kayak nggak sempat gitu bikin. Karena sampai job kami di prodi itu bilang gini, andai kita dikasih libur 1 semester khusus untuk ngerjain LMS saja, mungkin semester berikutnya kita selesai gitu. Nah, itu yang mungkin kalau saya pribadi itu ngambil cara pandang yang kedua. Jadi mendekati akreditasi ini tidak sebagai sertifikasi bahwa certified bahwa kita itu memang sudah berstandar internasional, tapi setidaknya sebagai strategi untuk kita mencapai standar itu gitu. Karena begitu kita mengevaluasi diri, itu langsung kelihatan di bagian mana kita ketinggalan gitu. Daripada kita ngerasa kita baik-baik saja. Ketika prodi pendidikan bahasa Inggris, prodi saya dulu mau melangkah ke A, banyak juga yang pesimis sebenarnya. Apa sih yang mau di-A-in gitu? Apakah kita memang sudah sama pendidikan bahasa Inggris, let's say di UPI misalnya, atau di UNES, atau di Universitas Negeri Malang misalnya gitu? Ya nggak sama, memang beda. Di beberapa pengalaman teman-teman dengan asesor yang kejam itu ada yang bilang, Pak Sam langsung berkalah. Ya, seperti Pak Sam gitu ya, nggak saya sampaikan. Nah yang seperti itu kan kadang-kadang asesornya dengan sadisnya ngomong gini, masa sih prodi X di UNJA ini mau minta A berarti sejajar dengan prodi Y di UGM gitu kan. Nah pandangan yang seperti itu tuh kan memang tidak adil ya. Mungkin ada yang kalau saya analogikan, kalau di standar kalau di akreditasi B itu kan dari 301 ke 360 ya Pak Sek. Itu kan panjang rentangnya, jadi ada B yang di 301 di kitanya, kemudian ada B yang di 360 gitu. Nah di A kan seperti itu, ya kita 360, sekian lah, 1 gitu ya, 361. Yang lain mungkin di UGM udah 370 seperti itu gitu. Jadi rentang itu yang kita mintakan pada asesor supaya seperti kata Pak Muhaimin tadi, pada akhirnya kita bisa bertanggung jawabkan gitu. Teman-teman di prodi saya udah mulai timbul kesadarannya, kita nih
prodi dengan akreditasi A seperti itu. Walaupun pada awal melangkah akreditasi sebenarnya kami belum mengidentifikasi diri sebagai prodi yang layak A gitu. Masih banyak sekali kelemahan yang ada di prodi kami gitu. Bapak Ibu. Mungkin kalau saya sih lebih pilih cara optimis Pak. Jadi setidaknya setelah ikut akreditasi internasional akan dapat fasilitas dari rektorat untuk memperbaiki gitu. Nah, setidaknya itu pencapaiannya kan, setidak-tidaknya. Baik, sama juga Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya selalu jargon sebagai bagian itu adalah kalau mau bermutu itu harus dipaksa. Kami orang bagian selalu gitu. Bicara mutu harus dipaksa. Ya kan bicara akreditasi kita mendapatkan pengakuan internasional harus dipaksa. Kalau udah dipaksa, ya nggak akan bekerja kan gitu. Ya. Iya, 20 tahun lagi. Kalau sudah dipaksa, ya kan, dari atas maksa nih, pasti kita terpaksa ya. Ini buat dokumen begini ya, dipaksa, terpaksa. Kalau sudah terpaksa, akhirnya kan bisa. Ya dah, kalau sudah bisa, akan terbiasa. Sudah terbiasa, akhirnya kan membudaya. Seperti itu ya. Ya jadi kalau tidak dipaksa begini Bapak Ibu, ini kan perguruan tinggi terus tumbuh dan berkembang. Ini musuh besar kita itu adalah autonomous university. Ya, jadi banyak perguruan tinggi di luar negeri itu, ya kan sudah mulai belum karir ya, dengan berdirinya autonomous university. Ya, jadi orang sudah tidak mau lagi kuliah di perguruan tinggi, nengok seperti ya. Jadi jangan heran nanti kalau UNJA tetap diam seperti ini, orang akan keluar dari UNJA dengan berdirinya autonomous university di Jambi ini. Di Singapura banyak kan. Banyak orang tidak mau lagi, tidak ada gunanya, tidak dapat apa-apa saya dari UNJA, hanya sekedar untuk dapat kalung IPK 4, ijazah dengan nilai IPK 4,0, udah ada ini lagi, ya udah ada zaman lagi ya, orang udah enak lah dengan hanya mengejar IPK ya, angka IPK lulus cepat gitu ya, udah nggak populer lagi. Ya jadi memang akreditasi internasional masih dipaksa Bapak Ibu. Kalau ada kita yang memang tergilas. Saingan di luar sana itu luar biasa keras sekarang ya. Jadi dan ini janjinya juga begitu ya, dengan akreditasi internasional yang memang tadi prosesnya akan cukup berat ya Bapak Ibu. Bagi kita UNJA tentu lewat proses yang cukup lama nih, kimia nanti ya bisa 2 sampai 3 tahun ya. Nah apa itu kita ini dengan dipaksa seperti itu ya, segala fasilitas ya kan, ya ada dasar pembenaran lah. Jadi pimpinan itu makanya Pak Rektor kan, ya jadi ada dasar ya rektor untuk mengadakan itu, memfasilitasi itu sehingga ya fasilitas pendukung yang kita miliki itu benar-benar berstandar internasional. Kalau tidak ada dasar itu, ya apa? Kok moyong-moyong fakultas itu kok diberi fasilitas ini? Luar biasa, ada apa? Ya kan kita ada apa tuh? Hebat sekali. Jadi ada kecemburuan sosial seperti itulah. Ya, tetapi kalau di situ di dalamnya adalah dipaksa untuk kepentingan akreditasi internasional, maka itu menjadi mungkin. Nah tentu sebagai lembaga ya yang sudah diakui dunia, Royal Society Chemistry lah yang akan mengakreditasi ini tentu tidak sembarangan. Kalau UNJA belum siap, dia saya sangat yakin mereka punya itu yang tinggi ya. Lembaga akreditasi internasional pada umumnya dia akan objektif menilai tentang kesiapan perguruan tinggi itu. Tetapi kalau kita tidak begitu Pak, kita tidak akan bekerja kalau tidak dipaksa begitu ya. Jadi tuntutan akreditasi internasional seperti itu ya mesti kita ke situ kan begitu. Kalau kita ini kan dengan tuntutan Ban PT kan sudah tidak mempan lagi kan begitu. ITB hari ini kan dia tidak mau Pak, diperiksa sama inspektor aja nggak mau. Dia sama internasional. Dia Merdeka, ITB itu nggak mau, dia Ban PT nggak lagi, dia nggak terlalu peduli. Itu yang saya cerita. ITB Bapak Ibu ya datang asesor Ban PT, kebetulan kawan saya. Ya Bapak ya kami tunggu di kampus, tidak ada dijemput begitu. Sampai di kampus sudah itu dipesan, Bapak bagaimana Pak mau ke hotel dan selesai kegiatan mau dipesankan taksi, pesan taksi Bapak. Sampai ke ini ke depan kampus, dilepas depan kampus, seperti itu. Nggak ada apa-apa ya. Si asesornya menggerutu bla bla bla, coba Bapak Ibu ya. Dia tidak terlalu inilah. Dia
akreditasi internasional itu yang dia kejar. Nah seperti itulah. Jadi janjinya begitu Bapak Ibu, dengan akreditasi internasional pengakuan ya. Jadi lulusan kita itu yang memang betul-betul bisa diakui orang, disetarakan dengan lulusan yang terakreditasi sama. Jadi kalau hari begini kita bahasa Inggris ya, kebetulan hebat bahasa Inggris kita daripada bahasa Inggris Unsri ya. Duluan kita loh terakreditasi. Ya, Unsri baru 2 bulan yang lalu terakreditasi ya. Kita terakreditasi sekarang. Nah pertanyaannya, apakah kita berkualitas ya dibandingkan dengan Unsri kan? Seperti itu jadinya kan. Jadi bicara tentang itu ya, subjektifnya itu kalau akreditasi nasional itu masih tinggi, ya kan, masih tinggi. Ya jadi kita kadang-kadang Pak Ketua kami kadang-kadang dia geleng-geleng kepala, masa itu bisa terakreditasi seperti itu ya? Pak Ketua kami saya senang itu. Jadi ya itulah kalau akreditasi nasional itu begitu. Ya jadi kita masihlah disayang-sayang ya. Jadi tadi itu juga ini juga cara berpikirnya juga agak aneh. Untuk program studi yang langka yang belum ya udah diberikan. Seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi arkeologi yang sejenis itu program studi baru supaya eksis diberikan ya. Jadi memang begitu. Nah Unja juga begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita dengan kondisi kita yang ada nih, tidak mungkin kita memiliki prodi hari ini sampai 90. Ya dulu kan dipaksa juga sama di Pak Joko ya datang. Makanya Pak Rektor itu adalah orang yang merintis program studi Bapak Ibu ini. Farmasi segala macam itu adalah bukan hasil perjuangan kita Bapak Ibu mengajukan membuat proposal lalu kemudian direview dan sebagainya, tidak. Itu hasil lobby di meja makan. Mau buka farmasi, mau buka arkeologi, mau buka apa gitu ya. Kita udah ketakutan aja. Nah, dengan berjalannya waktu toh bisa juga eksis jadinya kan Bapak Ibu. Orang di tempat perguruan tinggi lain di UNEMEN, saya kasih contoh, enggak mau Pak, enggak eksis, tumbang. Jadi program studi mandat yang dikasih oleh itu tumbang. Di Manado juga begitu. Kita semua prodi mandat itu tetap eksis sampai hari ini. Dan berarti kita kuat. Orang lain perguruan tinggi lain yang sudah hebat pun UNIMEN seperti itu tidak sanggup dengan mandat itu, bilang musnah di tengah jalan. Nah itu dia ya. Jadi dengan akreditasi. Jadi miriplah analoginya seperti kita dipaksa menerima program studi baru dengan segala keterbatasan. Di Bapak Ibu sekarang menjerit yang teknik geologi, teknik tambang, nggak ada fasilitas hari begini kan gitu ya. Nah, kemudian tertatih-tatih untuk mau diakui dengan akreditasi baik yang atau baik sekali lah, kalau sekarang kan baik sekali gitu ya, perlu ekstra. Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi ada pelecut lah setidaknya dengan kita geofisika butuh akreditasi. Akhirnya kan pimpinan itu perhatian lah ya, bagaimanapun agar program studi kayak teknik kimia yang akreditasinya C kan kita mau banding mau B ya, bagaimana kan berusaha ya. Jadi Bu Lince yang sebelumnya, saya coba Bu Lince hari-hari, Pak Sam, mohon maaf saya tidak bisa, ini itu yang urusannya adalah di luar, saya ibu dharma wanita ya bla bla bla. Tapi dengan ditantang mau akreditasi yang meningkat, saya justru khawatir ini. Saya mungkin Bu Lince suka dimarahin sama ibu-ibu dharma wanita kantor suaminya, kok udah jarang lagi datang ke sini Bu. Ya, sudah banyak di sini kan gitu. Nah itu ya, jadi tuntutan itu sebetulnya ya melecut dengan ini sebetulnya melecut budaya kerja kita. Kalau itu tidak dilecut oleh orang luar, kita begini-gini lah Bapak Ibu. Ya kalau kita tidak dilecut oleh Pak Joko dulu, kita begini-gini lah. Ya mungkin belum ada Bu Uce dan sebagainya di sini ya. Ya, kalau kita tidak dilecut itu tidak akan, jadi tidak dilecut dengan akreditasi internasional, kita tidak akan. Jadi tetap optimis Pak, walaupun mungkin sekali gagal, 2 kali ya, dengan berjalannya waktu pasti kita pada akhirnya bisa. Ya, jadi kalau memang kita lihat, saya baca sendiri kok kita yang lebih baik lah membuat proposal itu Pak ya. Cuman kita itu tadi memang ada dalam tanda petik lagi keinginan dari Dikti itu agar adalah prodi di Unja ini yang terakreditasi internasional gitu. Itu semacam kemauan baik. Kalau dari sisi kualitas proposal, waduh, saya tahu betul itu ya. Kebetulan saya yang mengkoordinirnya, kesiapan kawan-kawan dalam menyiapkan
dokumen pada waktu itu ya. Jadi lakinya memang ada di kimia, ada di hukum dan sebagainya. Ekonomi itu luar biasa itu mempersiapkan dari waktu itu ya, sudah luar biasa. Tidak lagi, ada lagi. Nah seperti itu. Jadi ya begitu Pak. Seperti itu dengan cara begitulah Pak. Bunja ini baru ini gitu ya, mesti bergerak ya. Jadi enalah para kita sekarang kan dia orangnya cepat cepat action ya. Ada hal yang baru, tuntutan itu yang dia ini kan dia dorong secepat mungkin. Kalau kita itu adalah ya karena itu kepentingan itu Pak kan. Sama COVID. Iya. Ya, jadi makanya di sini Pak, jadi makanya Bunja itu diawasi oleh yang namanya Dewan Pengawas. Ya kan? Saya ngikutin terus itu kebetulan. Ya, jadi kemarin saya udah jadi ke Lampung, akhirnya terpaksa juga nyemplung juga. Jadi akhirnya di atas saya di lantai 10 itu atas banyak tuh ditanya-tanya tentang ini. Jadi siapapun Pak rektornya, dulu saya suka ngikutin Pak Joni, ya kan? Dia mulai belum kita real Raymond, belum dibayar Raymond, sudah dicokal-cokal gitu kita Pak, dilecut-lecut begitu. Apalagi sekarang udah dibayar Raymondnya, wah udah parah, makin parah. Ini kayak Merdeka Belajar itu udah ditagih Pak. Kita kan baru mulai ya, yuk nak bujuk-bujuk, yuk kuliah lah begini-gini. Sekarang udah kemana anak bapak yang udah 20 SKS mana Pak, mana buktinya, mana SK Pak, yang katanya ada wirausaha, yang katanya ada magang, mana SK-nya? Dan cukup dengan ini, kan enak kita Pak. Kata bapak ini ada mahasiswa kami, ada ini studi proyek kemanusiaan, mana SK-nya? Ada ditagih Pak, dilecur-lecur begitu. Jadi itu semua Pak dipagar oleh Dewas. Jadi Dewan Pengawas dia memang bekerja itu Pak, bekerja objektif. Dia tidak melihat rektor kita hari ini Pak Sutrisno gitu. Ini yang lain tidak. Jadi Dewas itu saya lihat dari dua periode rektor ini memang betul-betul membuat kita harus ini Pak, dikejar terus gitu. Pokoknya dilecur terus sama Dewas. Itu yang saya lihat. Jadi Dewas dari ada yang independen, ada yang ketua Dewas kita dari inspektorat. Kemudian Pak ini juga ketua Dewas kita, direktur kelembagaan. Ya, jadi pasti ada orang dikti yang ditanam di situ. Dulunya Pak Ain Naim, kita kan sekjen. Sekarang inspektor Pak Ridwan. Pak Sofwan. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan beliau adalah Dewas kita, diawasi gitu Bapak Ibu. Ya, jadi diawasi oleh itu, kemudian diawasi oleh BPK dan sebagainya. Itu jadi ya tidak main-main. Siapapun rektornya kebetulan ditakdirkan Pak Sutrisno, ya dilecut Pak. Saya melihat waduh luar biasa loh Pak. Dewas itu melecut pimpinan perguruan tinggi kita tuh. Kembang kempis buat Pak Rektor tuh, waduh. Warek itu, warek 2, warek 4, wah kembang kempis dibuatnya Pak, sama Dewas itu dilecut. Jadi kalau Pak Rektor action gini-gini ya memang dia dilecut sama Dewas. Saya nyaksinya gitu Bapak Ibu. Jadi ditarget Pak Rektor harus begini kan gitu ya. Jadi begitu Merdeka Belajar tanya ke saya, wah ini dia repot. Wah saya udah lama tuh berteriak, aduh mana aplikasi, sebenarnya saya ikut nggak ada ya aplikasi udah tidak percaya sampai hari ini masih kita gitu Pak. Kita udah kasih data sekian orang, saya katakan mahasiswa kita yang Merdeka Belajar, mana bukti dukungnya Pak? Bapak pakai aplikasi, mana aplikasinya? Udah mati dah saya. Jadi saya kasih itu loh Pak, saya bilang ke pimpinan. Jadi ini loh Pak, kita ditagih, mana bukti bahwa kita sudah mengkonversi beban belajar mahasiswa ini menjadi 20 SKS. Ya, jadi, nah ini bagian dari cara melecut kan. Kalau dari kitanya, iyalah nantilah besok lah, nanti kami buat bla 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 dari besok ke besok.
ya kan sampai hari ini belum juga. Ya, akhirnya yang malu adalah rektor Pak. Warek 2 kemarin itu dipermalukan juga itu, ditanya-tanya gitu kan nggak ada, gimana Mas? Ya, faktanya baru begitu ya kita cari dulu lah. Iya Pak. Jadi yang meriksa kita tuh ada ini apa namanya BRIN, Kemenristek BRIN sama Kemendikbud 2 tuh Pak, kita diikat cutinya. Kemenristek BRIN menagih publikasi dan paten yang kita jadikan kita nih nulis ini Pak. Jangan sembarangan itu di apa namanya di aplikasi itu ya, ibu TKT itu udah ditagih sekarang. Ditagih mana yang penelitian ini yang sudah Bapak Ibu didanai oleh universitas PPI atau penelitian unggulan perguruan tinggi, itu meminta Bapak Ibu dikasihlah buktinya oleh Bu Uce ini yang sumber-sumber begitu, nggak percaya mereka, tolong yang lebih ini, wah pusing Bu Ade banyak Pak mencari bukti fisik itu. Nah itulah Bu, ya kemarin kan ada permintaan dari Lebrin untuk memberikan data-data TKT dan Katsinov itu permintaan orang Kemenristek BRIN Pak. Jadi ditagih, dan bisa kasih kami ini. Nah itu Pak. Jadi apa namanya hari-hari begini memang kita sudah benar-benar dilecut. Nah kemudian sebentar lagi ke besok katanya Ibu ada lah, Pak Rektor mau demo itu yang sudah ini apa namanya itu KAISTU apa? SAISTU ya, SAISTU itu ya, SAISTU di mana ya dengan target itu kita dilecut untuk mengejar ya dari fakultas ke jurusan ke program studi ya. Ibu kan melecet itu tadi. Jadi sebentar lagi tuh Ibu sebagai jurusan itu akan teriak-teriak itu Bu. Ya kan teriakin prodi, mana ini. Ya, jadi seperti itulah. Jadi itu yang terjadi Bu. Di Dewas itu gitu juga. Saya dulu bisa panas tuh. Dulu zaman Pak Joni itu saya suka diajak kan disuruh tegak lah sama menterinya kalau yang ininya. Yang serapannya rendah, yang kinerja suruh tegak. Kita ada di ini yang terakhir itu serapan kita kecil dari 20%. Malu Pak Joni Pak. Kenapa serapan kita rendah gitu? Jadi itu Pak. Digencet dari atas. Nah, sekarang kan pas zaman Pak Sutrisno sekarang dia mau ikat semua unit pengelola ini dengan aplikasi SIECO itu, Sistem Informasi Evaluasi Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Organisasi. ECO itu evaluasi kinerja organisasi. Jadi pakai sistem. Nah itu dia kebetulan yang buat gitu. Nah itu apa nih? Ya, jadi itulah Bapak Ibu. Ya betul. Bahasa Inggris itu yang sangat saya paling optimis ini dengan bahasa Inggris. Ya jadi bahasa Inggris itu ya jadi jangan hanya S1 saja yang maju, sekalian S2-nya kan sekali bawa tuh. Iya betul. Iya. Dan juga kos yang dibutuhkan untuk mengejar itu untuk prodi bahasa Inggris tidak terlalu berat. Paling nilainya aja. Iya. Betul. Kalau sudah lengkap ya. Nah kita ya ini Pak Rektor ingin lihat itu S1 bahasa Inggris begitu berhasil nanti kayaknya itu sosial itu hukum ya. Ya betul. Master kasih ini. Betul. Ya cuman karena kita dalam rangka hibah tuh pada saling tidak ini karena tidak lengkap semua prodi jadi mengurangi nilai kan karena kita bergabung kalau untuk seleksi proposal. Nah, sempat juga kami ditegur Pak apa namanya satu waktu THP kan mereka kan awalnya mau bergabung, akhirnya saya jangan bergabung single aja kan pengalaman itu nggak bisa dapat karena bisa mencemari yang lain pengen tahunya nanti di hari H dokumennya belum lengkap ini akan mencemari nilai kan ternyata benar. Jadi waktu ini
dapat waktu di Nego Posting sampai kok bisa dapat Pak gini dan sebagainya. Saya bilang saya tidak tahu Bu. Kalau digabung kami tidak mungkin dapat. Jadi kok bisa ASI itu kan mestinya berkelompok kan. Kami sudah berpengalaman dengan ASI ini tuh. Apa bahasa Jermannya? Azin. Nah, akan dapat. Jadi insya Allah Pak, saya juga senang gitu ya dengan dilecut dosen kita sebagai dosen dilecut juga harus ngajar pakai bahasa Inggris, oke lah kan gitu. Nanti dalam tinggi biar iya. Labnya. Jadi dengan begini memang butuh waktu ya kalau kita lihat dari ini apa namanya kemarin Bu ya UI butuh 2,5 tahun ya. Kalau UI 2,5 tahun mungkin kita 3,5 tahun lah Pak, nambah setahun lagi. Jadi kalau itu tiap tahun didengungkan ke kupingnya setiap dosen pengelola bagaimana agar kita memenuhi syarat akreditasi internasional insya Allah. Panas kuping kita Bapak Ibu. Bapak nanti sebentar lagi nih, atau besok Pak Rektor mau demo itu. Saya setuju Pak. Sebentar lagi kita dilecut itu tuh. Mudah-mudahan dilecut untuk baik ya. Kita semakin menjadi lebih produktif. Ya yakin kok kita ini ya. Kalau tidak dengan cara seperti itu Pak, kita bakal kita ya. Oke, itu ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Tenang aja Pak. Kalau melihat dari RPJ kita itu sampai 2029. Masih ada. Bahkan tidak terlalu terjun dulu kan masih ada waktu yang enggak. Nah, 2029 langsung Pak. Kan sudah janji. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Berarti Pak mau ini macam-macam juga ya cara asesmennya ya. Kemarin saya ada sebelum sana. Itu ACSB. Kalau itu sistemnya mereka nggak administrasi. Mereka memang berkantor di tempat kita selama 3 tahun. Kantor apa ini? Kantor. Jadi apa yang kurang masuk. Ya, jadi mereka pas 3 tahun baru di asesmen. Nah, yang sekarang sedang di asesmen itu UI Pak. Nah, ini cerita Kaprodi UI. Itu bukan cuma produk itu, apa itu? Kalau di sana ada berkembang di pinggir jalan, ini membahayakan. Kalau ada orang jatuh dari motor, bisa. Nah, jadi semua pasca kesehatan, keselamatan, jadi sampai berkembang, pinggiran jalan yang tajam itu di selama 3 tahun mereka jalan. Yang sudah dapat itu BM. Bank lain swasta yang semangat ada Telkom, ada Sakti, Giles, ya bukan itu. Jadi beda yang Bapak yang ngasih dari beda, tapi yang menurut saya masuk akal itu ya maksudnya kita memang betul-betul dilucut oleh orang yang memang dia kantor di sini, jadi bukan dia kita kasih apa orang lalu mereka datang di perusahaan orang juga, mereka memang berkantor di sini untuk melihat apa yang harus dilakukan menjelang sesuatu macam ya dia berkantor di kita yang tidak sesuai standar lapor. dia inspeksi langsung 3 tahun Pak. Dia membership Pak, dia pakai membership 1 tahun ini berapa dolar ya membership. Jadi kita memang SSB ya macam-macam kan kita ya, tapi yang tadi juga mungkin bagus juga loh karena kan internasional juga karena SSB itu sistem yang baru sama kita bayar dan ada ya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu. Bu, mau sharing apa kendala untuk mencapai WCU? Jangan ini lagi ya Bu, yang kemarin.
sekitar 21 menit. Silakan Bapak Ibu. Atau mengenai kalau kesulitan sudah kemarin itu mengenai ide bagaimana caranya mencapai berkelas intervensi yang ada ya. Masih ada di sini ya, belum ada ini ya. Kemarin yang Pak Sam bilang itu, Pak Rektor itu sempat ngomong gini, at any cost. Nah, kita bagi ya. At any cost. Nah, at any cost. Tapi kalau setelah jumlahnya simulasi kita seluruh prodi implementasi nasional, kita pasti tidak akan bisa mendapatkan yang berapa dibayar itu. Makanya Bapak Ibu kita berlomba supaya kita yang duluan dibayar enggak, Bu. Ya udah, silakan dilanjutkan. Tidak ada pertanyaan. Mungkin kalau materi ini kalau tidak ada yang bertanya memang sudah cukup. Saya cuma pengen sharing satu cerita saja, perspektif mengelola prodi dari dasar pengalaman, karena setiap kali mengelola organisasi itu kayak buang mata pisau gitu loh. Ini pengalaman ketika saya jadi pansel beasiswa IKNAS tahun sebelum pandemi, tahun 3 tahun sebelum pandemi itu. Jadi 2017, 18, 19 saya pansel beasiswa IKNAS Jambi. Nah, ini mungkin tidak langsung terkait dengan materi World University, tapi pijakan berpikirnya mungkin mirip gitu. Jadi saya ngamatin, kadang-kadang kita terlalu kejam sama diri sendiri, itu artinya ketika kita mengevaluasi, ya memang sih kita jelek, tapi kadang-kadang kita menoleh kiri kanan gitu. Jadi waktu jadi pansel beasiswa itu, saya heran, saya mewawancara kan pada hari kedua itu mewawancara calon kandidat yang dapat beasiswa. Jadi pada hari kedua itu saya heran kok yang shortlist dari Universitas Jambi itu kok dikit banget gitu. Masa yang saya wawancara itu dari universitas mana dek? Itu saya nanya. Itu tuh institut yang saya nggak dengar namanya beneran, di ujungnya Muarubuyan mana, kampusnya di mana? Saya bilang gitu. Nah, itu ternyata kenapa kok orang Uga jarang dibandingkan sama itu? Ternyata ketika shortlist kita itu dipotong pada IPK, syarat IPK gitu. Kecuali akreditasinya udah duluan lebih unggul daripada yang kandidat yang sama IPK gitu kan. Jadi misalnya antara dua kandidat IPK-nya 4, satunya dari prodi berakreditasi A, maka dipilihkan yang A gitu. Ada bobot. Nah, yang perlu saya cermati, makanya saya bilang mengelola organisasi itu kayak buang mata pisau. Kadang-kadang kita pengen untuk kualitas itu ya harus kejemlah sama mahasiswa gitu, ngasih nilai yang mesti gagal terus lah misalnya seperti itu kan kalau memang mereka jelek. Tapi ternyata di institusi lain IPK 4 itu yang memang dikasih begitu saja 3,98 gitu, 3,7 itu sudah rendah di kalangan mereka gitu. Nah, akibatnya mahasiswa kita sendiri itu nggak bisa compete pada saat yang jadi masalah itu adalah IPK gitu loh. Jadi maksud saya tidak harus kita merendahkan standar kita sendiri, tapi kadang-kadang mengelola prodi, mengelola institusi itu memang harus memandangnya lebih komprehensif ketimbang kita memang hanya standar buta pada kualitas saja gitu. Kalau misalnya itu masih dijadikan acuan, yang dirugikan memang mahasiswa kita. Itu bukti contoh. Nah, untungnya sekarang kan dunia udah nggak lihat IPK seperti yang dibilang Pak Sem tadi. Tapi pada saat sudah tidak lihat IPK, saya pun sebenarnya termasuk dosen yang kalau ngasih nilai itu gampang. Karena saya tahu ketika mereka masuk ke lapangan kerja udah nggak laku lagi IPK. Yang IPK 4 itu udah rame. Ngapain kita membuat mahasiswa kita C, D berulang-ulang untuk mata kuliah yang sama, sehingga tamatnya lama, akreditasi kita jadi turun, yang jadi korban adalah mahasiswa yang berproses dengan baik. Ya udah kasihin aja 3,8 ambil. Iya, kalau saya ngajarin, kalau saya sendiri mazhabnya itu gitu, karena saya yakin ketika lagi balik ke
pengalaman saya mewawancara, antara mereka yang punya pengalaman lebih, itu ternyata dari gaya jalan, dari kursinya aja saya itu sudah beda gitu. Karena mereka biasa ngadepin orang. Jadi kalau saya sih pribadi lebih cenderung pada maksimalkan proses daripada menghukum mahasiswa dengan nilai yang jelek-jelek tadi gitu. Udah prosesnya aja kita pikirin bagaimana memaksimalkan mereka dapat pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang, daripada kita memuji mereka kayak setengah dewa kitanya, ya kan? Padahal nanti ujungnya yang tamat 6 tahun sama yang 4 tahun yang berkualitas ya 4 tahun juga gitu. Lama-lama kita tahan juga, ujungnya kita juga yang mesti cuci gudang gitu kan. Nah itu yang mungkin perspektif yang kadang-kadang di prodi saya masih suka berantem sama teman-teman gitu. Udah kita masih ini banget gitu. Kalau uji skripsi saya gitu juga. Kalau saya uji sekali mereka kelihatan bagus, ngapain saya panjangin gitu. Kalau ujinya saya tanya sekali sama sekali nggak ngerti ya juga ngapain saya panjangin gitu. Udah itu aja biasanya gitu. Jadi mungkin itu paradigma pendidikan sekarang, karena kualitas yang sebenarnya itu kan diuji setelah mahasiswa kita tamat gitu. Jadi memang kalau saya lebih suka sharing sama teman-teman itu, ayo kita fokus saja pada proses, kita maksimalkan proses kita ketimbang kita jejar mahasiswa ketika kita uji mereka gitu. Itu aja mungkin Mas Andar tambah. Masih ada yang mau sharing? Mana sudah ada? Ya Bapak Ibu, masih ada waktu nih sebenarnya, masih ada waktu 14 menit. Materi dari Ibu kita sudah selesai, tinggal sharingnya ini. Pasang. Anda mau sampaikan? Ya, untuk besok diingatkan aja minggu 27. Mohon sangat Bapak Ibu ya, sudah hadir di sini sebelum jam 8. Jam 8 kurang 15 ya. Jadi karena besok ya, jadi saya terasa Bapak Ibu ini kita jauh-jauh undang narasumber ya kan, kita bayar mahal. Saya rasanya itulah ya, rasanya kami tim ya membuat proposal itu bukan main, begadang ya, habis waktu narasumber itu sia-sia, itu rasanya sedih gitu. Nah, oleh karena itu pertama dari sisi waktu narasumber ya kan, kemudian yang kedua lagi adalah ini Bapak Ibu. Jadi besok itu kita sudah merubah jadwal rektor. Ini rektor sedianya besok pagi itu mau melantik dekan FKIP dan Fakultas Hukum di pagi hari. Terpaksa beliau tunda pelantikan itu menjadi siang, ya. Beliau ke sini, gitu. Ya. Dan saya minta khusus betul. Saya tunjukin WA ke ini. Saya minta khusus betul. Tolong Pak Rektor ke sini dulu. Ya kan, baru lantik dekan. Ya, karena ini adalah nasib sekian prodi kan begitu yang harus ini kan ya, ditingkatkan akreditasinya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon sangat kerjasamanya dan ya, kami berharap Bapak Ibu saya akan apapun keluar, pokoknya kan kita menghasilkan dokumen Bapak Ibu, kan intinya adalah Bapak Ibu mau akreditasi ya. Jadi itu adalah konsen rektor. Apapun halang rintang dalam Bapak Ibu dalam persiapan akreditasi ini, mari segera laporkan ke kami. Kami akan sampaikan ke rektor, akan mencoba mengurai masalah-masalah itu, paling ya masalah dana dan sebagainya kan itu Bapak Ibu ya. Jadi sama rektor soal dana untuk kepentingan persiapan akreditasi itu tidak masalah. Jadi silakan, kesulitan-kesulitan yang curhat di ini menjadi tidak berarti kalau dengan Pak Rektor selesai dengan cepat oleh beliau gitu ya. Jadi saya justru ingin Bapak Ibu tuh mondok gitu ya. Jadi justru ini terutama geofisika ya, yang sudah waktunya sedikit. Jadi mesti di karantina ya kan, di karantina agar selesai cepat. Karena bulan Mei harus submit ya Bu ya. Nah itu dia. Ya, di karantina. Ya kan, beberapa dosennya. Ya. Ya. Jadi jangan kita bicara format, Pak. Format. Jadi makanya mindset kita akreditasi bukanlah format.
mindset akreditasi adalah bagaimana capaian target itu kita mulai melalui proses. Tadi kan disampaikan oleh Bu Delita tadi. Ya, jadi bagaimana agar target, jadi jangan format ya, format itu forget it lah. Ya beliau bahwa sudah ada target silakan. Bapak format yang bebas free Pak, free. Tapi tunjukkan, buktikan bahwa Bapak memiliki target itu dan memiliki strategi pencapaian yang realistis untuk mencapai target itu. Poinnya di sana kok. Itu yang tadi disampaikan Bu Delita, Bapak Ibu. Ya selama ini kan kita butuh akreditasi di makeup. Namanya bohong dan garang kan. Ambillah alumni, ceritalah nanti kepada alumni yang sudah sukses tadi bahwa proses akademik yang dilalui itu memang betul-betul sudah sesuai. Ya kan? Kita makeup lah seperti itu, makeup stories ya kalau ini. Ya jadi tidak boleh lagi Bapak Ibu di model akreditasi sekarang, makanya kita tuh memulai dari hilir ke hulu. Hilirnya apa? Di luaran dan capaian. Ya di luaran dan capaian itu Pak, mahasiswa dituntut berprestasi akademik dan non akademik. Mahasiswa dituntut untuk memiliki publikasi ilmiah. Mahasiswa dituntut untuk hasil-hasil karya ilmiah itu disitasi. Nah, tuntutan-tuntutan semacam itu bagaimana prosesnya itu? Hal yang sudah kita dapat hari ini, bagaimana proses akademik itu yang kita rekonstruksi. Jadi jangan bicara format lagi Pak ya. Format, berhenti kita di format, yang jelas kita punya target itu yang jelas dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapai itu. Jadi sesuai. Iya pasti Pak, standar. Ya kayaknya Bapak belum tune in dengan yang namanya standar dikti ya Pak. Standar dikti ya standar pendidikan itu 8, standar kompetensi lulusan. Ya kan standar kompetensi lulusan apa yang Bapak bingungkan sekarang? Coba tanya ke saya, kayaknya belum tune in ya dengan standar. Ya, that's okay. Kalau soal format, sistematika, no problem Pak. Jadi jangan lupakan itu. Kalau Bapak mau format dikti, lihat standar standar nasional pendidikan ini satu standar kompetensi lulusan kok awalnya itu Pak. Kalau mau itu. Jadi jangan sekali kita akreditasi yang sudah kriteria sudah tidak lagi lihat format-formatan. Ya, tidak lagi lihat format-formatan, tetapi dilihat adalah, saya kasih contoh Pak ini, Bapak sendiri sebagai dosen, ya kan? Bapak sebagai dosen apa Pak tuntutannya? Kita sebagai dosen. Iya, di sisi Bapak sebagai dosen. Ngapain Bapak? Apapun yang Bapak pikirkan tentang dosen lah. Ya, apapun yang Bapak pikirkan tentang dosen. Diri Bapak, cobalah. Silakan. Nah, start dari diri sendiri. Start dari standar Bapak sebagai dosen Universitas Jambi. Saya Hafiz, dosen Universitas Jambi. Siapa Bapak? Buat standar untuk diri Bapak. Iya banyak apa? Iya apa? Punya target nggak Bapak? Punya target nggak? Berapa target? Apa yang menjadi target Bapak? Punya target nggak? Ya? Ya sudah Bapak capai nggak? Sudah tercapai nggak? Ya, lantas apa usaha Bapak untuk mencapai itu? Kan begitu, itu yang namanya strategi mencapai. Saya dosen, saya nih Pak, lagi nulis publikasi ilmiah. Supaya saya memiliki publikasi ilmiah yang bisa disitasi, saya bekerja sama dengan peneliti dari luar Pak. Ini strategi saya. Saya bekerja sama dengan peneliti dari luar agar saya terlatih, terasa dalam menulis publikasi ilmiah. Kan begitu. Nah, usaha-usaha seperti kita tuh maksudnya kita sebagai dosen pasti kita punya target individu. Kumpulan target individu itu menjadi target institusi. Saya dosen, saya memiliki mahasiswa bimbingan. Bapak punya target nggak dengan mahasiswa bimbingan Bapak? Apa target Bapak dengan mahasiswa bimbingan? Apa yang menjadi target? Saya punya bimbingan Pak. Saya punya target agar dia lulus tepat waktu. Apa yang saya lakukan setiap minggu bimbingan? Target
dia bulan Mei sudah punya target, bulan Mei dia harus sudah selesai. Kita loh, itu yang namanya proses tadi, punya target dan proses untuk mencapai itu, dan itu kita tuangkan gitu. Jadi jangan kayak gitu, harus punya target Pak, target yang jelas dan terukur. Bagaimana kita akan mengantarkan mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu. Yuk kita libatkan dalam penelitian kita. Kalau itu sudah tidak terlibat dalam penelitian kita, yuk kita proses bimbingan yang intensif. Ya, di samping kita cocok-cocokin begitu, kita bekali juga dia dengan ini apa namanya kompetensi tadi. Ya, kalau mahasiswa kita tutup pasti beda ya. Ini yang kompetensi. Dicocok-cocok ini ya, ada di salah-salahin gitu ya. Kemudian kita fasilitasi juga dengan apa kayak seperti itu, apa yang kita kira-kira bisa bantu supaya dia bisa selesai cepat. Nah kalau kita tidak punya target itu ya repot Pak sebagai dosen ini kan begitu. Nah sekarang mahasiswa Pak, mahasiswa Pak masih punya target IPK berapa Pak? Ya minimal 3. Sekarang dia IP nilai mata kuliah Bapak dia B Pak. C atau remedial lah, dia tidak lulus begitu Pak. Sebagai dosen apa usaha Bapak agar dia nilainya itu lebih baik? Iya Bapak remedial, Bapak kasih tutorial, kan begitu. Kalau Bapak ingin dia berkualitas, diberi tutorial, diberi tugas dan sebagainya, kan itulah prosesnya itu. Jadi kita punya target. Ya, target, lalu kita punya proses, punya cara untuk mencapai target itu dengan realistis tentunya. Ya, punya ini juga. Jadi di ITB itu Pak, saya sudah di perguruan tinggi besar lah di Indonesia ini. Ya, itu yang saya katakan tadi. Mahasiswa tuh, ya penelitian. Ya tentu ada mahasiswa yang cepat mendapatkan hasil, ada yang lambat. Begitu dia siapa namanya ada mahasiswa kita Rahmi dan siapa namanya itu. Enak yang payah di ITB, udah pasti tamatnya. Begitu dia udah mau akhir semester, udah kamu ujian. Dia mungkin baru dapat datanya 2. Tahu temannya udah 10. Nah, pokoknya udah kamu ujian. Tambah, oleh karena itulah riset grup tadi. Nih, data kamu segini, lalu kemudian tambah dengan data-data kawan yang lain. Nah, mungkin kawan yang dia dapat data 10 nilainya A, yang 2 ini ada mungkin A kan. Seperti itu. Seperti itu untuk bagaimana agar mahasiswa itu lulus tepat waktu melalui proses pembimbingan yang intensif kolokvium 2 kali seminggu diikuti. Jadi itu mahasiswa kita yang pernah kita kirim itu Bapak ini kalau begini di ITB ya cepatlah lulus ya Pak ya. Kita dibimbing bersama-sama oleh dosen. Ya enggak ada terpisah-pisah kayak kita gitu. Dosennya juga COVID juga pada hari begitu, hari itu dia udah kemana-mana. Nggak terima job yang lain ya ada di situ. Ya proses pembimbingan ya kolokvium namanya progress report. Progress report sudah sejauh mana risetnya dan sebagainya ya dilihat dipantau terus. Ya tentu dalam proses pemantauan itulah mahasiswa itu pasti berusaha ya kerja kan dan sebagainya. Di situ terlihat lah mahasiswa mana yang lambat dan sebagainya kan gitu. Nah, itu. Jadi saya lihat seperti itu Bapak Ibu, mahasiswa yang tidak ada hasil, mengapa tidak ada hasil? Oh dia tidak datang ya disuruh kawannya mendampingi dan sebagainya. Jadi seperti dalam riset grup gitu. Dengan riset grup semacam itulah mahasiswa tadi yang lemah bisa terbantu, ya kan? Nah sekarang seperti itu, ya. Jadi ITB tidak menurut ITB sama aja kayak kita Bapak Ibu. Ya ada yang pandai juga, ada yang biasa-biasa juga, ada yang lemah gemulai juga. Ada kok, ya kan? Tetapi mereka bisa juga. Saya ketemu Pak Dilan dulu. Tapi bisa selesai juga itu di ITB, di Jepang juga begitu. Itu cerita Pak Rusdi ya dari Myanmar, bahasa Inggris saja nggak bisa, bahasa Jepang apalagi pakai bahasa itu, akhirnya selesai juga, ya kan? Lewat proses apa sih yang dinilaikan gitu ya, proses akademik yang dilalui itulah yang bahwa setiap orang pasti berbeda kan. Nah itu Pak ya, jadi jangan bicara format. Sekarang kan sudah poin itu adalah di luaran dan capaian. Bagaimana mengejar luaran dan capaian itu? Strategi mencapai itu apa? Lakukan dengan cara-cara yang logik, ya, yang terukur pencapaiannya. Nah itu, ya. Nah jadi makanya
bekerja. Oleh karena itu untuk mengatasi itu semua kesenjangan itu antar kita sama kita itu melalui grup tadi lah. Dengan grup tadi maka kesenjangan tadi akan saling ditutupi lah seperti itu. Ya, termasuk soal pembimbingan tadi Pak. Jadi mesti punya target kita. Ya sebagai dosen saya mesti melayani mahasiswa sekian, tujuannya itu apa? Kan begitu ya Pak. Tujuannya saya agar mahasiswa ini bisa selesai mendapatkan nilai yang baik. Supaya dia mendapatkan nilai yang baik, saya malah mau pengen nilai yang baik silakan, boleh klaim kok. Saya kasih nilai lebih awal tuh, yang protes silakan tunjukkan apa usaha-usahanya. Kalau silakan, mereka nerima lah. Tidak terima dengan nilai itu, ayo silakan kasih apa bukti-bukti yang saya bisa percaya bahwa memang Anda berusaha untuk belajar, ya kan? Paling seperti itu kan? Gitu. Jadi banyak cara ya. Yang harus kita pikirkan, dan cara-cara individu tadi kemudian dihubungkan juga dengan target program studi. Jadi tujuan-tujuan kita pribadi dan prodi. Jadi makanya kalau saya sudah bicara selalu ya Bu ya, akreditasi yang prodi bukan pribadi kan gitu ya. Prodi yang kita kedepankan. Prodi ya pribadi nomor 15. Ya adalah pribadi-pribadi. Ya pasti, tapi ini adalah prodi. Ya kan, sekali 5 tahun ini sebentar lagi kita mau tutup atau tidak kan gitu. Ya ada masa mikir, masa pribadi itu ya kalau kayak ini bolehlah waktunya untuk mikir pribadi ya karena masih lama ya. Jadi 2 tahun adalah masa-masa di mana Bapak Ibu bolehlah mikir pribadi. Tetapi begitu 3 tahun lagi menjelang habis gitu ya, itu harus prodi. Ya kan, akhirnya ekstrimnya begitulah. Ya tapi sesungguhnya kan tidak boleh begitu ya. Yang kita harus pikir adalah bagaimana agar prodi di mana kita berdalam itu tetap eksis kan. Yang penting kita memikir seperti itu. Bagaimana agar prodi kita tetap eksis terus. Bagaimana saya bisa berkontribusi bagi pencapaian target-target program studi itu aja kan. Yang menjadi ini kita komitmen kita. Apa sih yang saya bisa sumbangkan untuk prodi agar target prodi itu tercapai? Itu sih sebetulnya ya Bu ya. Itulah Bapak Ibu tentang ini. Pak Hafiz sering bertemu dengan saya Pak. Bapak akan mendapatkan ini pemahaman yang berharga tentang apa yang namanya standar mutu itu. Standar mutu adalah janji kinerja. Itu Pak. Standar mutu adalah janji kinerja. Mulai dari janji Bapak sebagai pribadi, sebagai dosen. Apa janji Bapak sebagai dosen? Melakukan penelitian, menghasilkan publikasinya. Kapan? Ya, menghasilkan lulusan. Kapan? Berapa banyak lulusan? Itu Pak, janji. Apalagi? Menyelenggarakan proses pembelajaran tepat waktu. Kalau tidak bisa tepat waktu, mencari waktu yang bagaimana agar target aktivitas mengajar yang dibebankan kepada kita bisa kita penuhi. Nah gitu Pak. Ya, jadi sekali lagi standar mutu itu dibaca sebagai janji kinerja. Ketika janji kinerja yang kita janjikan itu tercapai, itulah mutu kan? Kan itu Pak. Itu kan kita bicara mutu itu ketika apa yang kita janjikan bisa kita penuhi. Itulah Pak. Selanjutnya itulah secara formalnya namanya standar mutu. Nah itu dia. Ya, simple. Ya, jadi oleh karena itu yang ada di Excel itu mari didistribusikan ke dalam 24 standar. Ya, yang ditutup masing-masing 8 pendidikan mulai dari pembiayaan. Kalau Bapak nggak usah mikir pembiayaan Pak. Ya kan, bukan wilayah kita. Saya kan mau meneliti Pak, dan dikasih biaya. Itu bukan wilayah kita. Ya kan, wilayah kita sebagai dosen di mana sebagai standar sebagai pendidik. Ya. Sebagai tenaga pendidik, saya mesti kompeten ya dalam melakukan. Kalau guru Pak mau dia ukur kompeten, dia tes. Dites tuh guru. Ya dites. Kalau dosen Pak, tidak dites. Dilihat dari
kinerja ilmiah yang dihasilkan. Berapa banyak publikasi ilmiah yang kita hasilkan, berapa banyak publikasi ilmiah kita tuh yang disitasi orang. Itu sebetulnya kalau dosen ya, itulah ukurannya Pak. Ya kan? Nah hari begini kan kita sekarang di Dikti itu mau bekerja ya, ukurannya itu high tech Anda berapa, baru kami bisa bekerja, kan bisa percaya dengan Anda bahwa Anda adalah kompeten. Ukurannya begitu kok. Nggak ada yang lain, itulah ukuran objektif kan gitu. Iya Pak. Itu sekarang tuntutannya kita sebagai dosen. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi kemudian jangan lupa lagi tuntutan sebagai dosen itu adalah bagaimana agar hasil-hasil, karena fokus kita itu di riset, bagaimana agar hasil-hasil riset kita itu kita gunakan untuk pembelajaran, ya, diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang kita dibebankan, dipercayakan untuk ujian ya di mata kuliah Ibu hasil-hasil risetnya. Ya, dari mana kita bisa lihat? Mulai dari paling kecil itu adalah di RPS-nya udah muncul itu. Riset Ibu PPI ya ada di pertemuan ke-7 dan ke-5 sampai 7. Ya, riset Ibu tentang PTUU ya, hasil PTUU ada di mata kuliah ini pertemuan 2, 3 dan 4. Agak sedikit ini Ibu ya kan punya kesadaran lebih lagi. Oh ya, sayang ya hanya sebagai di RPS saja. Saya mau bikin bahan ajar lah. Ya enggak, bahan ajar. Ya bikin bahan ajar dalam bentuk buku. Ya kan, modul atau apalah kan. Oh, saya bikin modul udah jadi produk juga. Ya, produk yang bisa kita sumbangkan juga dan diakui sebagai ini kinerja kita Bapak Ibu. Nah, jadi kayak gitu caranya. Ya, Bapak Ibu, di mana sih letak sulitnya Bapak Ibu menjalankan mutu ini? Ya kan? Nah, jadi saya sudah mengasihkan Excel pada Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu bisa bercermin apa sih yang diminta untuk keberlangsungan akreditasi prodi tadi. Ya, apa sih yang diminta? Nah, di mana saya bisa berkontribusi untuk itu. Itulah sesungguhnya. Ya, dari individu-individu kita. Ya, jadi kita bahasa Inggris termasuk beruntung. Jadi Pak Sony Mirizal teman saya ya baru declare ya dengan bangganya, dengan senangnya akhirnya prodi bahasa Inggris Usri terakreditasi. Wah, telat ya. Padahal di situ bertaburan asesor ya di sini. Ya, jadi seperti itu. Oke. Doanya manjur ya. Alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi mohon luaran dan capaian itu Bapak Ibu yang tidak paham mau ditaruh di mana lagi silakan bertanya. Ya, luaran dan capaian yang ada di Excel itu silakan. Tadi kayak Bu Ira, bagaimana agar IP-nya 3, sekian lalu di tingkat kualitas pembelajaran dosen. Udah sekarang udah merdeka belajar, tidak perlu lagi nggak perlu lagi kuliah dengan saya. Kalau di mata kuliah saya, dia bisa cari tempat lain kan, dia bisa merdeka. Ya kan? Ya, wah saya killer. Ya mata kuliah Bapak tuh saya mau magang aja lah daripada sama Bapak itu kuliah. Kan bisa magang. Kan begitu Bu. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Semangat. Jadi apapun keluhan Bapak Ibu untuk akreditasi ini silakan melaporkan kita akan cari solusinya. Ya. Oke, sebentar lagi Bu Ira saya janjikan itu solusinya dalam 1-2 hari ini. Ya, selesaikan kami dulu. Selesai Jumat ini mudah-mudahan saya sudah ada solusi. Ya, oke, seperti itu. Ya itulah Bapak Ibu dari kegiatan ini saya pikir 2 hari kita sudah menjalani kegiatan ini, berakhir sudah. Ya, jadi Pak Ketua mungkin mau tutup. Ini kita besok sudah mulai hajatan baru Pak, silakan. Iya, enggak perlu, tapi adalah closing. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini bukan menutup, tapi saya rasakan ketika saya duduk di belakang. Cukup menarik ya, cukup menarik. Ada 2 topik yang sangat luar biasa. Apalagi tentang World Class Entrepreneurship University yang menjadi visi Universitas Jambi tempat kita bekerja.
Dan topik ini sudah kita bahas dulu Bu Delita. Pada awalnya saya juga menaikkan mirip dengan apa disampaikan oleh Bu Delita. Lalu saya menangkap dari Pak Prof. Muhaimin, dan rasanya logis juga, itu sama juga dengan pemikiran saya. Tetapi pernyataan saya adalah tidak salah untuk mencoba. Gitu. Dulu ketika saya melihat sebuah pertarungan, lalu saya ragu-ragu, saya main menang aja, biar 10 orang bertarung dulu. Nanti belakangan kalau kawan saya itu kalah, kenapa kamu tadi ikut? Gitu. Kalau saya sih nggak mau ikut, gitu kan. Nah ternyata kawan saya itu lama-kelamaan menjadi lebih baik gitu, karena dengan ikut, ya, dia menjadi tahu kelemahannya di mana, meskipun dia kalah. Jadi ikut pertarungan, apalagi dengan optimisme yang kuat, ya, paling tidak, kalaupun tidak tercapai, kita tahu kelemahan kita di mana. Gitu. Lain bedanya kemarin ketika pemilihan dekan, kenapa Bapak nggak ikut? Ya kalau saya ikut bunuh diri lah saya. Karena saya sudah membaca risikonya. Ini berbasis risiko misalnya. Kalau saya ikut lalu kalah agak ini juga mungkin begitu saya keluar gitu kan, orang sebenarnya senyum kepada saya, oh rasanya cengeng. Bapak sih nggak tahu diri, belum mau kalah ikut juga. Jadi Bapak-Bapak sekalian, intinya kita optimis karena itu sudah bendera World Class Entrepreneurship University sudah tertancap. Jadi semua individu yang ada di Universitas Jambi ini yang harus mensensikan dengan baju gitu, untuk menjauh sana. Meskipun kita tahu kadang-kadang tak kapan kita akan bisa mencapainya gitu. Jadi ada beberapa kriteria yang disebut oleh Bu Delita pada slide saya terdahulu juga ya, yang kriteria sudah kita sampaikan. Ya harus semuanya kita mengacu ke sana gitu, karena itu salah satu bendera kita sudah kita tancapkan. Kan mungkin kita mundur lagi, dan berhentilah kita untuk menyalahkan siapa yang menyusunnya gitu, karena habis energi kita itu aja. Dan memang kita cita-citakan ada dalam setahun 2 tahun ini ada prodi yang sudah memperoleh rekognisi internasional, dan kita mencobanya. Dan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki, itu aja. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kita landasi lebih dengan optimis, kemudian jangan lupa juga melihat diri. Jadi optimisme yang lupa akan dirinya juga salah. Kita tahu di mana starting point kita, lalu kemana akan kita melangkah, lalu apa yang kita lakukan untuk perbaikan gitu. Intinya. Apalagi tadi saya catat di belakang. Nah, ya, jadi akreditasi internasional. Kalau kita bandingkan dengan perguruan yang ada di Sumatera, kita sudah ketinggalan. Ya kita lihat di Unsri, UNP dan semacam, mereka sudah punya belasan akreditasi yang sudah memperoleh rekognisi internasional. Kita belum sama sekali. Padahal visi kita luar biasa. Kalau kita bandingkan visi kita dengan universitas tetangga kita, jauh ketinggalan mereka. Mereka belum berani, dan kita sudah terlanjur berani. Nah, kalau sudah terlanjur, jangan balik lagi gitu. Tidak usah balik lagi. Ya? Bapak tadi ditanya dengan standar, bingung. Apa namanya sambil Pak Muhaimin ini? Pak Hafiz, ya. Kalau ditanya standar, ya kita berani menancapkan standar setinggi-tingginya gitu. Tapi itu sudah kita tancapkan, jangan mulai, ya kan? Nah, apalagi prodi kami tadi kata Pak Bu Delita ya, termasuk saya sebenarnya. Ya itu keberaniannya harus kita apresiasi gitu kan, kita apresiasi dan sudah berhasil memperoleh predikat A kemarin itu ya Bu. Nah, tetapi di balik keberanian itu kita juga menyusun strategi yang matang gitu. Saya berkali-kali saya coba juga Bu Delita dan kawan-kawan. Ketika saya mengajar, yang saya peroleh gambarannya adalah, mohon maaf ya saya sampaikan, loh
kami kok tidak seperti itu memperoleh pembelajaran dari dosen-dosen sebelumnya. Lalu saya bilang standar kamu apa? Gitu. Jadi saya merasa tidak sama standarnya dengan harapan gitu kan. Nah begitulah seharusnya seorang dosen berpikiran, harus berani melampaui standar. Jadi kalau misalnya saya mengajar pakai bahasa Inggris dari A sampai Z sampai akhir, itu saya pacu dari dulu. Saya haramkan memakai bahasa lain selain bahasa Inggris ini. Dan ternyata sampai sekarang mahasiswa kebiasaan. Sudah mengerti di awal-awalnya sulit, tetapi sekarang sudah berani mencoba seperti saya, karena aku sudah mengakui saya juga dia. Oh, bahasa Inggrisnya bagus sekali gitu kan. Nah saya tentu bangga melihat macam-macam itu. Tapi kalau kita lihat juga dalam menguji tesis misalnya, menguji skripsi, saya sangat sedih gitu kan. Adanya dosen yang masih berbahasa Indonesia gitu kan. Dan kadang-kadang ini tentu tidak melampaui standar, padahal kita ingin memperoleh standar atau rekognisi internasional. Ini harusnya semuanya internasional gitu. Cara kita mengajar, ya. Apalagi bahasa Inggris tantangannya tambah satu lagi. Kalau hanya dosen tidak pandai berbahasa Inggris dalam mengajar, malu kita. Tanya 25% saja atau 10% saja. Ya meskipun bahasa Inggrisnya susah ya, dikatakan standar itu gitu kan. Tetapi itu orang harus kita coba gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, World Class Entrepreneurship University itu merupakan keinginan semua orang tinggi. Kan saya katakan kemarin, Umbari pun bisa melakukan self-declaration. Kami adalah World Class Entrepreneurship University, World Class apa gitu. Itu kan recognition atau self-appreciation. Tetapi harus diikuti oleh upaya reputasi. Ya. Reputasi demi reputasi harus kita tonjolkan agar kita layak dipandang sebagai World Class Entrepreneurship University. Kemudian berupaya melangkah dengan sistem ranking. Dan ada 3 aspek kemarin ya. Yang pertama adalah self-declaration, yang kedua adalah reputasi atau reputation, yang keempat ranking. Nah kita jangan sampai berhenti pada poin aspek satu saja. Apa namanya? Self-declaration, deklarasi sepihak. Gitu. Kita kan tidak ingin seperti itu. Harus kita tunjukkan dengan hal-hal yang mengacu kepada pengakuan ya, international recognition. Segera stop di situ ya untuk World Class Entrepreneurship University. Lebih baik mencoba dan berupaya untuk mencapai hasil maksimal, dan kita ingin belajar kita jadi dengan berbagai lain yang untuk kelas dunia. Geofisika apa tadi yang menampilkan tadi ya cukup bagus, tetapi saya melihat kira-kira seperti ini. Jadi ada target standar ya, kalau ada target baseline-nya berapa, lalu rencana ke depan, strategi ke depan target seperti apa, standar yang ingin dicapai untuk 4 tahun ke depan gitu ya. Cuma harus diseimbangkan dengan strategi atau upaya mencapai standar tersebut. Nah tadi saya lihat ada sebagian indikator atau strategi itu masih umum. Misalnya peningkatan kualitas pembelajaran dosen. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas itu? Harus bisa terukur gitu. Kalau bisa lebih spesifik, ya, atau melalui pelatihan khusus gitu ya. Dan itu harus berdasarkan self reflection dulu. Bagaimana menurut Prodi tentang kualitas pembelajaran dosen saat ini? Apakah itu yang menjadi penyebab ketika mahasiswa kita lemah? Mungkin ada hal-hal lain lagi, kan? Ini salah satu. Jadi memang harus spesifik gitu, strateginya. Nah kemudian satu hal lagi katanya tadi masa studi, ya. Masa studi mahasiswa mungkin lama, kalau bisa kan semakin pendek. Tadi dikatakan salah satu upaya pencapaiannya adalah masih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dosen. Jadi semuanya bermuat dosen. Kalau itu semua strateginya kan satu aja, single factor gitu kan. Dan itu tidak ada turunan indikatornya. Nah misalnya salah satu yang sangat reliable itu visible itu adalah penguatan proses bimbingan tugas akhir oleh dosen. Nah caranya bagaimana? Ya caranya ya mengefektifkan bimbingan oleh dosen. Kan selama ini yang sering menghambat itu kan itu, ya
bimbingan dosen yang dikatakan terlampau lama, ada juga bimbingan dosen yang cepat, ya. Kalau bicara cepat, apa yang diperlambat, gitu. Tapi kualitasnya bagaimana kan ada dualismenya, ya. Nah itu hal-hal yang penting mungkin dilakukan, jadi lebih spesifik dan lebih banyak itu kan. Nah yang menarik adalah TOEFL, ya. Kita tidak menggunakan TOEFL saat ini, kita menemukan JOEL. JOEL itu adalah trademark yang saya buat dulu ketika saya jadi kepala OPT. Karena TOEFL itu agak ngeri-ngeri sedap juga menggunakan label kepunyaan orang lain gitu, ya. Sementara kita lakukan sendiri. Nah oleh sebab itu kami buat namanya JOEL, Jambi University English Language Test, gitu, ya. Yang polanya atau basis penilaian sama dengan TOEFL, mirip dengan TOEFL. Tapi kita buat sendiri gitu kan, kita ramu dari berbagai sumber sehingga modelnya sama dengan TOEFL. Dan kita tidak berani menyebutnya dengan TOEFL. Gitu. Nah yang distandarkan 400, lalu silakan aja prodi membuat lebih dari itu. Tetapi bagaimana strateginya? Tadi disebutkan pelatihan dosen atau pelatihan mahasiswa. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau bisa jangan berhenti di situ saja, ya. Pelatihan mahasiswa berapa lama, siapa yang akan melatihnya, bagaimana upaya pelaksanaan seperti apa? Apakah itu tanggung jawab UPT Bahasa? Kan nggak mungkin UPT Bahasa bisa melatih semua mahasiswa. Ya mungkin perlu mendatangkan sumber-sumber lain, ya, atau tenaga-tenaga pelatih dari luarnya. Atau memang kalau bisa UPT Bahasa nggak apa-apa. Atau bekerjasama dengan prodi bahasa Inggris. Atau ada dosen-dosen yang di prodi tersebut yang tamatan luar negeri yang berbahasa Inggris bagus, ya, itu bisa juga dikembangkan. Atau dengan menambah mata kuliah tambahan. Karena mata kuliah wajib universitas cuma misalnya buat SKS bahasa Inggris menjadi kan par bisa, ya nggak apa-apa. Ya itu salah satu strateginya. Lalu jangan sampai situ saja, kalau bisa mata kuliah seperti apa gitu. Ya kalau bisa target-target seperti itu, jadi gampang, lebih bisa diukur gitu. Jadi kalau kita sistemkan nanti tinggal klik tak ada yang sendiri gitu kan. Ya saya kira itu ya yang saya catat tadi beberapa hal dan penilaian menarik dari cerita Bu Delita tadi ya. Sama dengan saya dulu ketika saya melihat IP mahasiswa itu tinggi sekali. Dan ketika saya masuk melamar jadi dosen unja, saya udah ketar-ketir, jangan-jangan ada calon dosen juga yang melamar di perguruan tinggi lain, IP-nya lebih tinggi gitu. Tapi saya sudah down duluan. Tetapi cara mengobati saya, tanya dia dalam bahasa Inggris, IP kamu berapa misalnya kan? Lebih tinggi. Tapi ketika saya ajak berbicara bahasa Inggris, mulai gagap dia. Ngerti dia. Ucapannya juga banyak salah, grammarnya juga salah apa IP saya rendah, ya. Tetapi kemampuan saya jauh lebih tinggi dari dia. Jadi ada dualisme memang dalam penilaian. Penilaian yang bagus itu adalah bisa membedakan yang pintar dengan yang sangat pintar dan lebih yang di bawah pintar. Gitu. Dan itu ada skalanya tentunya. Ada penilaian yang internasional seperti TOEFL itu ya. Jadi dimanapun dia diuji skornya, apakah dia tamatan Murdoch University, tamatan Jerman dan segala macam, tapi ukurnya sama, nilainya sama, standarnya sama. Nah memang ya tentu prodi punya strategi yang sesuai dengan tujuannya dan tentu harus di-adjust dengan banyak faktor gitu. Mungkin begitu ya. Selamat bekerja kembali. Kemudian kita besok ketemu lagi. Mungkin orangnya ini juga Pak Sam ya. Kita maraton sampai finish. Mudah-mudahan tidak ada yang jatuh dan tumbang sebelum garis finish kita capai. Semangat ya, semangat ya. Kalau bisa semangatnya seperti semangat Pak Sam menjadikan penjelasan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, Allahu Akbar. Satu teguh bercerai, kita kawin lagi. Baik, dengan ini untuk sementara untuk kegiatan ini yang 2 hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Adri. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri acara ini. Pak Adri sudah menutup ya? Ya, jadi Bapak Ibu kami mengingatkan untuk besok, karena besok Pak Rektor sudah mengorbankan waktu, mengorbankan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu besok bersedia datang sebelum jam 8. Jadi kalau misalnya besok saya terlambat, Bapak Ibu harap saya. Pak Sam, ada yang mau sampaikan Pak? Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillah kita akhiri acara hari ini, yaitu penyusunan standar mutu perguruan tinggi berbasis manajemen risiko. Untuk sesuai visi tadi, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, Ibu Delita yang sudah menjadi narasumber terakhir hari ini, dan Pak Sam yang sudah dalam 2 minggu ini mengurus kita. Dan sampai apa ya? Nyambung lagi nanti Bapak Ibu di katanya apa? Pak masih mau di apa Pak? Mau di udah jadi Pak ya? Mau mulai Pak? Ya, mudah-mudahan disusul oleh yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sudah dengan semangat mengikuti sampai dari hari apa Pak Selasa sampai hari Rabu sampai Jumat besok. Mudah-mudahan dengan kekuatan seperti ini, dengan dipaksa seperti ini, kita bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Dengan ini alhamdulillah, sampai berjumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Pak Uli kemarin, dari Pak Uli sudah bisa komunikasi dari jam 9. Ini yang ujung ya. Pak Uli kemana? Udah pulang belum ya?